Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia dengan NIM 1120062, jurusan Hukum Keluarga Islam dari kelas B. Di sini saya akan menerangkan mengenai 3 materi. Yang pertama itu tentang siasah dauliyah, dan yang kedua siasah dusturiyah, dan yang ketiga itu siasah maliyah. Masuk materi yang pertama, yaitu siasah dauliyah, di mana ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam itu dikenal dengan siasah dauliyah. Nah, siasah dauliyah ini merupakan suatu kepala negara yang mengatur hubungan dalam hal internasional, kemudian dalam masalah teritorial, kemudian dalam persaingan, kemudian juga dalam mengenai perbedaan agama dan lain sebagainya. Nah, dalam garis besar, menurut Muhammad Iqbal, itu siasah dauliyah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu hukum perdata internasional, di mana itu mengatur hukum perdataan mengenai hubungan negara warga muslim dengan warga non-muslim. Dan bagian yang kedua itu ada hubungan internasional yang mengatur politik kebijaksanaan. Nah, dalam sejarah siasah dauliyah ini, sebelum masuknya Islam, sebelum Islam itu juga sudah ada. Kemudian setelah masa pra-Islam itu juga ada, dan sampai saat ini pun masih ada. Nah, ruang lingkup siasah dauliyah ini itu adanya perjanjian internasional, dan yang kedua adanya perlakuan terhadap tawanan, dan ketiga ada kewajiban hak atas negara dengan negara lain, ada ekstradisi, kemudian ada juga adanya suaka politik dan juga diadakannya keamanan, kemudian ada ketentuan antara damai atau perang. Nah, kemudian unsur-unsur siasah dauliyah ini juga ada. Yang pertama itu tentang asas kemanusiaan, kedua asas kesamaan, ketiga asas saling menghormati, kemudian menghormati manusia sesama, kemudian ada asas keadilan, asas kerjasama, asas toleransi, di mana kalau asas toleransi ini kita tahu sendiri, di sini banyak sekali perbedaan agama. Tidak dilihat dari sana, kita lihat saja di Indonesia itu banyak sekali yang beragama berbeda-beda, ada Islam, Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, itu adanya toleransi itu untuk kita saling menghargai. Kemudian ada asas kerjasama, tadi sudah. Kemudian masih banyak lagi yang. Dan lanjut ke materi yang kedua, itu ada siasah dusturiyah, itu di mana kalau secara etimologi itu membahas tentang perundang-undangan, di mana di situ ada konsep-konsep konstitusi, nah undang-undang yang mengatur negara. Nah, tujuannya diadanya perundang-undangan itu untuk kemaslahatan bersama. Jadi tanpa adanya undang-undang itu kita sebagai masyarakat juga kalau bergerak bebas. Kalau dibebaskan kan takutnya malah tak tertata. Nah, dengan adanya undang-undang itu bisa menjadikan kita mempunyai pedoman, atau nanti ketika ada masalah kita kan bisa ada undang-undangnya tuh. Jadi setiap undang-undang apa itu pasti ada. Kemudian masuk ke materi yang ketiga, itu materi mengenai siasah
maliyah. Siasah maliyah ini membahas tentang pengaturan keuangan politik. Nah, di sini seseorang yang kaya itu disentuh hatinya untuk selalu bersikap dermawan, baik hati. Dan untuk seseorang yang tidak mampu atau dalam kutip miskin, itu harus banyak bersabar, harus banyak berdoa, dan banyak lagi berusaha. Nah, dalam hal ini ada juga ruang lingkup atau kan banyak nih di negara-negara kita, negara yang banyak warga yang kurang mampu. Nah, di situ kita teralesiasi dengan adanya yang pertama seperti adanya zakat. Nah, zakat itu memang sudah ditetapkan dari dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa zakat ini untuk seseorang yang memang kurang mampu. Dan ada juga mengenai zakat mal. Kemudian ada juga mengenai pajak, dan ada juga kemudian ada jizah, kemudian ada hak milik, yaitu hak kita juga perorangan itu sudah dilindungi dengan hukum syara'. Nah, dari hal itu kan kita tahu tentang jazah dauliyah, dusturiyah, dan jazah maliyah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila tadi banyak kekurangan dalam penjelasannya atau masih membuat bingung. Saya sendiri juga masih bingung. Nah, sekiranya cukup sekian penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.